Halo brothers, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat dimanapun kalian berada. Jadi video kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, di mana saya melakukan riding atau touring pendek dari Kabupaten Goa menuju Kabupaten Jeneponto. Seperti inilah suasana malam di jalan dari kota Jeneponto menuju ke kota Makassar. Dan apa itu? Kesannya bawa motor. Cewek lagi, pakai tua, tapi tak ke klakson ke apa kayak gitu. Jangan langsung balap pakai tua. Ngerinya ini jalanan. Sudah gelap, sepi, tidak ada lagi lampu penerangan jalanan. Sisa saya sama peketua ini di jalanan. Bagaimana bos? Kita gaskan misalnya ini. Kita balap-balap saja lah daripada lambat lagi sampai. Ending kecepatan 100. Biar ada itu di depan, kita libas saja semua. Yang penting cepat sampai. Memang kurang ajar ini kata setan. Masa tadi nasuruh balap? Jelas-jelas itu kalau kita berkendara pada malam hari, usahakan jangan dalam keadaan membalap walaupun sepi dan gelap. Karena apa? Karena sewaktu-waktu dalam posisi berkendara yang optimal. Tak kayak apa saja optimal. Berkendara dengan kecepatan yang cepat, dan tiba-tiba ada yang melintas, entah itu makhluk manusia atau makhluk goib. Saya tidak tahu juga bagaimana bentuknya makhluk goib, tapi ya seperti itu. Bisa mencelakakan kita yang berkendara atau orang yang di depan. Jadi ingat teman, jangan ikuti kata setan. Bahaya. Jadi ingat coy, walaupun dalam keadaan sepi ataupun jalanan lurus, kalian jangan terpancing emosi untuk memacu kendaraan kalian dengan kecepatan yang tinggi. Karena itu kembali lagi tadi, bisa mencelakakan kalian para pengendara dan orang yang berada di sekitaran kalian. Jangan coy, itu bahaya ya. Jadi berhubung kita lagi membahas tentang kecepatan motor, apa kita sharing-sharing aja kali ya? Berapa top speed atau kecepatan maksimum yang pernah saya capai dengan menggunakan motor Benelli Patagonian Eagle 250 EV atau injeksi ini? Mungkin tips yang menjadi pembahasan ke depan kali ya. Kira-kira berapa sih top speed yang pernah saya punya dan pernah saya capai selama menggunakan Benelli ini? Kayaknya menarik ya. Sebelum lanjut, saya kasih tahu dulu kali ya spesifikasi motor yang saya pakai ini, alias motor Benelli Patagonian Eagle 250 injeksi. Motor ini memiliki kapasitas 250 cc, 2 silinder segaris atau searah dengan sistem pendingin udara dan oil cooler. Sebenarnya kapasitas murninya 249 cc, namun ya dikenapkan aja kali ya jadi 250 cc. Yang cukup menarik dari data spesifikasi mesin ini adalah rasio kompresi yang cukup rendah, hanya 9:1. Artinya dikasih pertalite pun juga masih aman deh. Secara performa, motor ini tidak beda jauh dengan motor tipe karburator.
Dari sistem bahan bakarnya menggunakan injeksi, bukan karburator. Kemudian penggunaan starternya tidak memakai starter kaki melainkan elektrik di tangan. Kemudian memiliki transmisi 5 kecepatan atau 5 gigi. Kita biasa sebut gigi 1, gigi 2. Gigi ompong nggak ada ya. Dengan bobot kering sekitar 158 kilo dan kapasitas tangki bensinnya sekitaran 14 liter. Permisi Pak, numpang lewat. Gelapnya ini jalanan, tapi sudah mulai banyak kendaraan dari arus sebaliknya. Sudah mulai terang juga dengan pemukiman penduduk yang berada di sekitaran jalanan. Dengan arus kendaraan yang sudah lumayan banyak yang melintas. Artinya tidak terlalu sepi-sepi amat lah jika mau melintas. Tuh, permisi bang, numpang lewat. Si bang, udah, banyaknya nih mobil. Santainya begitu bawa motor di depan. Memang kalau jiwa-jiwa pembalap itu, apalagi kalau sendiri ya, jiwanya tuh terpanggil deh, seperti berasa Valentino Rossi gitu. Wih, menghilang nih. Jauhnya na Lampung Pak Ketua. Sampai di mana itu? Kembali ke laptop. Oh iya, berbicara mengenai kecepatan maksimum yang pernah saya capai dengan menggunakan motor Benelli Patagonan Eagle 250 EV atau injeksi ini. Pernah sewaktu masih awal-awal penggunaan Benelli ya, sekitaran 1 atau 2 bulan setelah keluar dari dealer, saya pernah tes speednya itu. Saya bisa mencapai sekitaran 125 km per jam. Itu sudah lumayan goyang. Kemudian pernah sekali juga saya pakai waktu touring di Mandalika, di area dari Surabaya. Mau menuju ke Bromo, waktu itu masih hari pertama. Pada waktu sore hari jalanan tidak terlalu macet, sepi. Dengan keadaan sepi dan juga jalan yang lurus, pernah saya menarik atau tarikan gas saya itu pernah sampai mencapai 135 km per jam, dan itu pun sudah mulai goyang. Agak sulit terkontrol karena angin dan setir yang tidak begitu tidak begitu leluasa untuk bisa dikontrol. Jadi sudah mulai berbahaya. Padahal spesifikasinya sih masih bisa lebih lagi dari 135 itu. Yang sesuai datanya katanya 144 ya maksimal ya. Tapi saya belum pernah coba untuk sampai 144. Dan yang ketiga kali pernah saya coba itu hampir dapat 140. Dan itu adalah top speed yang pernah saya capai dengan menggunakan motor Benelli Patagonan Eagle. 140 km per jam. Top speed yang saya capai 140 km, dan itu harus dalam kondisi jalanan yang lurus dan tidak ada orang, sepi. Saya sengaja sih mau mengukur kecepatan motor ini kira-kira sampai berapa sih kecepatan maksimum yang pernah saya dapat, dan itu sudah full gas ya. Dan kali ini
Di depan ada seorang wanita menggunakan matic. Kita lihat pada speedometer saya. Speedometer motor saya menunjukkan di angka 100. Dan saya melambungnya di angka 100 lebih. Bayangkan gitu. Cewek bawa motor tengah malam pakai matic lintas kabupaten dengan kecepatan 100 km per jam. Matic lo malam. Hebatnya lagi pakai satu tangan, coba. Luar biasa, luar biasa. Baru pernah saya dapat cewek bawa motor kayak gitu. Pakai matic satu tangan, kecepatan 100. Gila. Saya bawa Benelli ini aja 2 tangan. Kopling, ya kopling kayaknya 2 tangan sih. Dengan kecepatan 100 saja ngejar loh. Tapi sudah saya lambung juga kan tadi, makanya saya mau ngetes lagi sekalian. Kira-kira berapa sih top speed motor saya, dan ya 100 lebih tadi, 120, 130 kayaknya dapat lah ya. Bisa nimbangin dikit lah. Tapi kita tidak tahu ke depannya apakah dia bakalan melambung lagi. Who knows? Jadi posisinya sekarang itu di depan ada Pak Ketua, saya di tengah, dan wanita atau cewek tadi yang membalap pakai matic ada di belakang. Nanti kita lihat apakah dia akan menyalip posisi saya di posisi kedua, atau kan saya akan menyalip posisi Pak Ketua di posisi pertama. Udah kayak ajang balapan aja ini. Memang paling nikmat berkendara motor pada malam hari dengan keadaan jalanan yang lurus, sepi, mulus, dan tidak hujan. Yang seperti ini yang bikin kita terpacu untuk pengen balapan. Nah, ya kan? Udah kayak pembalap aja kita di jalan raya kalau udah dalam kondisi seperti ini. Tapi kembali lagi sih, tergantung pengendalian diri kita ketika di jalan. Apakah kita harus posisinya harus ngebalap, atau riding santai, atau jalan pelan-pelan, semua ada di tanggung jawab masing-masing pengendara. Dia yang harus mengontrol kapan harus cepat, kapan harus pelan, dan kapan harus sedang. Semua itu ada di pilot kendaraan motor kalian. Jadi kalian harus waspada dan tetap fokus pada apa yang di depan jalan kalian. Dan yep, ini adalah posisi ketika saya mau mengejar Pak Ketua. Pak Ketua kayaknya posisinya lagi ngebalap juga kali ya, tidak mau dilambung. Saya perkirakan kayaknya top speednya, bukan top speed sih, kecepatan sekarang yang dia punya itu sekitaran 80 sampai 100 ya. Kayaknya beliau ini lagi terburu-buru. Maklum sudah malam kan, dicari sama istri. Ampun Pak Ketua, bercanda, tapi nggak apa-apa kan, emang udah malam. Jadi harus dicari sama keluarga. Jalanan masih sepi, kadang ramai, kadang terang, kadang gelap, ya seperti itulah dekaliku perjalanan kalau kita berada di situasi malam hari. Tapi Pak Ketua, nah begitu kalau lewat tabe-tabe. Jangan diam-diam. Kesannya kayak macam lagi sementara balapan MotoGP gitu ya.
Nah, artinya saya sudah berada di posisi pertama nih kan. Sudah mengejar peketua yang tadi di posisi pertama bergeser ke posisi kedua. Ih, kenapa tiba-tiba ini ada cewek lagi? Wah, ternyata lagi musim pembalap wanita. Ngerinya, tengah malam, bawa motor sendiri. Zaman sekarang tambah hebat semua wanita. Biar tengah malam bawa motor lintas kabupaten, kecepatan bukan kaleng-kaleng, di atas 80 ke 100. Lah kita yang bawa motor-motor cruiser begini di atas 100 saya sudah mulai goyang, kurang stabil. Lah dia yang metik di atas 100 santai-santai tuh, kayak nggak ada beban, kayak nggak ada rasa takut, enjoy aja riding. Tapi emang harus gitu sih, mau riding jauh, riding dekat harus enjoy, karena riding itu emang wish. Dia lewati lagi saya, wis peketua lagi, wis. Ini peketua yang mengejar atau bagaimana? Curiga aku. Jadi seperti itu kurang lebih lah. Mengenai masalah kecepatan, Benelli Patagonian Eagle ini tidak terlalu menjual, alias memang lebih dikhususkan untuk pengendara motor cruiser yang riding santai ataupun daya tahan atau endurance. Touring-touring pendek, jauh juga bisa, tapi tidak dibuat atau didesain untuk tipe sport atau pembalap. Karena kapasitas dia sebagai motor cruiser ini emang lebih cocok dalam posisi berkendara santai. Makanya posisi riding Benelli ini adalah salah satu posisi yang paling saya suka ketika berkendara, karena posisinya santai, tidak menunduk ke bawah dan juga tidak terlalu mengangkat, jadi pas lah di tangan dan kaki. Untuk masalah kecepatan yang sudah saya jelaskan tadi, ia tidak bisa terlalu lebih karena bakalan oleng. So, emang motor ini emang didesain untuk posisi riding yang nyaman. Dan oh iya ya, satu hal lagi yang saya lupa. Benelli Patagonian Eagle ini yang menjual sebenarnya adalah desainnya yang mirip dengan motor cruiser Amerika itu Harley Davidson, dan juga suaranya yang gahar. Nah, itu adalah salah dua dari kelebihan dari Benelli Patagonian Eagle yang mereka jual. Iming-iming motor gede, jadinya motor imitasi motor gede kan ya? Karena bentuknya sudah mirip, hampir mirip, ditambah lagi dengan suara knalpotnya yang gahar, membuat sebagian orang bakalan bertanya, motor apa sih yang tadi lewat di jalan? Jadi sedikit cerita aja kali ya buat teman-teman yang ingin tahu pengalaman saya menggunakan motor Benelli. Yang pertama itu sukanya itu motor Benelli ini adalah motor yang selalu menemani saya ketika saya melakukan touring jauh di beberapa kabupaten, provinsi, dan kota-kota besar lainnya. Dengan kondisi motor yang saya rasa oke. Walaupun tidak terlalu oke, namun saya kasih nilai oke jika dalam posisi touring. Walaupun sebenarnya motor ini tidak diperuntukkan untuk adventure atau touring jangka waktu yang lama. Namun ketika saya memakai motor Benelli ini, sudah beberapa kali juga saya pakai touring jauh,
masih layak dan oke jika saya pakai berkendara berkeliling provinsi ataupun kabupaten dan kota-kota besar lainnya. Jadi itu salah satu poin plusnya. Artinya cukup oke jika dipakai dalam kondisi ingin touring. Walaupun sebenarnya tidak diperuntukkan untuk touring ya, tapi bisa. Yang kedua adalah posisi riding yang membuat saya merasa nyaman. Satu-satunya motor dengan posisi riding yang terbaik yang pernah saya pakai. Yang pernah saya pakai ya. Yang belum ya saya belum coba. Tapi sejauh ini yang paling jauh. Paling jauh nyamannya. Mau berkendara panjang oke. Berkendara pendek pun juga oke. Posisi riding tidak membuat kita pegal-pegal atau sakit belakang, sakit tangan, sakit kaki. No. Semua terasa aman dan nyaman ketika kita berkendara. Entah itu jauh maupun dekat, semuanya terasa oke. Dan sukanya apalagi ya? Motor ini tidak terlalu rewel sih. Bukan tidak rewel karena tidak pernah saya mendapatkan masalah. Sedikit pun mesin, entah itu brebet atau apapun itu, saya tidak pernah mendapatkan masalah ketika memakai motor Benelli ini. Jadi so far mesinnya oke. Kemudian apa lagi ya? Yang paling oke sih di antara semua sih suaranya sih, karena suaranya tidak terlalu menggelegar seperti motor cruiser lainnya, tapi menurut saya sudah cukup pas di telinga saya dengan knalpot standar ini. Di samping itu, kelebihannya juga ini sebenarnya Benelli Patagonia Eagle ini bisa dimodifikasi sesuai dengan keinginan yang punya atau owner. Bisa dikostum sebagai bobber, bisa chopper, bisa apapun bisa, tinggal dikondisikan keuangannya ya. Mau dimodif seperti apa. Tapi kalau saya pribadi, berhubung saya sukanya touring, jadi saya cuma tambahkan ini aja aksesoris tambahan seperti box dan engine guard serta lampu penerangan atau lampu daymaker, karena jika lampu bawaannya itu masih menggunakan bohlam dan pencahayaannya itu masih kurang terang, jadi saya ganti aja dengan yang LED. Serta ada tambahan lampu tembak biar kalau malam itu penerangannya jauh lebih luas dan pandangan saya tidak terhalangi oleh gelapnya malam. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Kalau dukanya, sejauh ini dukanya apa ya? Dukanya paling cuman masalah ini aja sih, penggunaan apa ya? Bensin pun juga iri, tidak terlalu boros. Apa ya, bingung ya dukanya. Oh ya, dukanya ini ketika beberapa tahun yang lalu saya menggunakan motor ini dan terkendala di ban dalam. Berhubung motor Benelli Patagonia EV ini masih menggunakan ban dalam dengan pelet jari-jari, membuat saya terkadang harus merasa cemas dan berhati-hati ketika berkendara atau melintas di jalanan yang berlubang, karena sewaktu-waktu dapat membuat ban dalam saya bocor halus. Alhasil ketika sedang berjalan ataupun touring, saya merasakan ban belakang saya, hanya ban belakangnya, ban depan saya belum pernah, ban belakang sudah 2 kali bocor halus. Dan ya, membuat saya berkendara dengan keadaan ban belakang yang tidak stabil ataupun kempes, sehingga ya harus diganti ban dalamnya.
Jadi kalau kemana-mana ya ban dalamnya saya bawa untuk diganti ketika saya mendapatkan masalah seperti itu. Jadi itu aja kali ya. Masalah dukanya kurang lebih banyak sukanya sih dibandingkan dukanya. Jadi segitu dulu aja kali ya. Saya sharing pengalaman saya menggunakan Benelli Patagonian Eagle EV injeksi ini. Jika ada ilmu yang bermanfaat silahkan diambil. Jika ada ilmu yang tidak silahkan diterima sebagai hiburan. Dan saya memohon maaf jika ada kesalahan penyebutan kata, tempat, nama atau informasi yang tidak tepat. Mohon dimaafkan. Semoga kedepannya saya bisa berbenah lebih baik dan memberikan informasi-informasi mengenai kendaraan motor Benelli ini. Dan di akhir kata, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depan lebih baik lagi. Oke coy, segitu aja dari saya. Sampai ketemu di video berikutnya. Ciao.